Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menelusuri referensi, menyimpan, dan mengelola, serta mengutip referensi dari Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan kami. Yang pertama yaitu Agni Akila Irsyad, yang kedua saya sendiri Hanifah Ramadhani Muafa yang akan menjadi moderator dari presentasi ini. Yang ketiga adalah Marcel Audi Pratama, yang keempat adalah Muhammad Faris Alfansa, yang kelima adalah Stewart Simon. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang definisi dari referensi yang kredibel, sumber referensi yang kredibel, cara menyimpan dan mengelola referensi yang kredibel, dan cara menggunakan Mendeley dalam Word. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alfansa dengan nomor NRP 5007211107 dari Departemen Teknik Mesin. Saya dari kelompok 2 akan mewakili tentang menyampaikan presentasi tentang PPT dari definisi Mendeley dan sumber artikel yang memiliki kredibel. Jadi pada sebelum itu saya izin share screen dulu. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke PPT-nya, saya ingin ngasih tahu dulu apa sih definisi tentang Mendeley yang belum tahu ya. Jadi Mendeley itu adalah suatu atau sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami dan dipahami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager ke dalam sebuah jaring sosial. Jadi maksud di sini adalah jejaring semacam Mendeley ini itu digunakan oleh berbagai peneliti di berbagai belahan dunia bertujuan untuk dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Nah, biasanya data penelitian itu seperti karya ilmiah atau artikel. Nah, lalu back to the topic. Jadi apa sih definisinya dari sumber yang kredibel? Jadi yang belum tahu tuh kredibilitas sumber didefinisikan sebagai hal pengidentifikasian suatu sumber informasi agar dianggap sebagai kredibel oleh pembaca atau penikmat. Itu ada maksud dari Metzger and Flanagan pada tahun 2013. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, kredibilitas sumber diartikan sebagai sejauh mana orang percaya dan kepercayaan pada orang-orang dan organisasi-organisasi lain yang memberitahu mereka mengenai produk atau jasa tertentu. Nah, itu yang maksudnya dari kredibilitas sumber. Lalu, apa aja sih biasanya yang sumber-sumber yang kredibel itu ya? Biasanya yang dipakai atau hal-hal yang merupakan sumber kredibilitas itu seperti artikel ilmiah atau jurnal ilmiah, dan itu emang digunakan dalam sebuah para peneliti ilmiah atau masyarakat ilmiah. Nah, lalu bagaimana kita kembali lagi kira-kira apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari hal apa saja yang bisa dijadikan kredibilitas sumber, yaitu adalah yang pertama adalah dapat dipercaya, di mana di sini diakui oleh masyarakat ilmiah, penikmat, pengguna, pencipta, atau sebagainya. Dan yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan, ya di sebagaimananya sumber sesuatu ilmu, sesuatu hal itu pasti perlu ada pertanggungjawabannya. Nah, data-data ilmiah tersebut atau data-data yang diolah tersebut benar adanya dan sesuai fakta, di mana diterbitkan oleh lembaga resmi yang terdaftar atau lembaga resmi sebuah ilmiah. Dan yang terakhir adalah dapat dilacak, di mana referensinya terjamin dan tidak akan hilang sampai kapanpun. Itu saja mungkin dari penjelasan saya tentang definisi dan ciri-ciri
apa itu sumber kredibilitas dari Mendeley, apa itu Mendeley. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Akila Irsyad, NRP 50072174 dari Departemen Teknik Mesin. Dari lanjutan penjelasan teman saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber referensi yang kredibel. Sebelumnya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Sumber referensi yang kredibel. Yang pertama, ada Google Scholar. Google Scholar atau dalam bahasa Indonesia Google Cendekia merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi para cendekia untuk mencari sumber referensi secara luas. Pengguna dapat menelusuri dan mencari makalah, artikel, tesis, buku, abstrak, pusat data, dan sebagainya di seluruh disiplin ilmu melalui satu pintu. Yang kedua ada garuda.ristekprint.go.id. Portal Garuda merupakan sebuah gerbang pencarian, penelusuran, indeksasi, abstraksi, dan monitoring untuk meningkatkan standar kualitas publikasi ilmiah di Indonesia. Portal Garuda diinisiasi oleh komunitas keilmuan Institute of Advanced Engineering and Science, khususnya IAS Indonesia Section. Yang ketiga ada doeg.org. DOEG merupakan situs yang di dalamnya terdapat berbagai jurnal yang dapat diakses secara terbuka. DOEG menyediakan link menuju jurnal-jurnal yang berkualitas baik skala nasional maupun internasional. Sekian dari saya. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Audi Pratama dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 5012211025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyimpan dan mengelola referensi yang kredibel. Jadi, cara menyimpan dan mengelola referensi yang kredibel dapat dilakukan urutan seperti ini. Yang pertama, menentukan platform yang akan digunakan. Yang kedua, ketik kata kunci yang akan dicari. Yang ketiga, mengatur tanggal dan tahun jurnal diterbitkan. Yang keempat, pilih jurnal yang dipakai untuk referensi. Ini akan saya coba. Nah, misalkan saya akan menggunakan Google Scholar. Klik ini. Di sini kita tentukan topik yang akan digunakan. Misalkan saya akan menggunakan pembelajaran daring. Nah, di sebelah kiri tampilan ini ada tahun, ada urutan menurut relevansi atau menurut tanggal diterbitkan, dan kemudian di sini ada hak paten serta kutipan atau citasi. Misalkan saya akan memilih ini. Saya klik yang bagian PDF. Nah, jurnal dapat dilihat secara online di sini. Kemudian jika ingin menggunakan offline, kita unduh atau download dengan klik tombol ini. Nah, ini tempat. Nanti sesuaikan tempatnya di mana. Yaitu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Stewart Simon dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 500-11-068. Saya dari kelas Bahasa Indonesia 24 dan kelompok 2. Dan saya hari ini ingin menjelaskan cara menggunakan Mendeley dalam MS Word. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Mendeley, lalu klik pada icon tools dan install MS Word plugin. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, kita buka Word dan dapat dilihat pada bagian references sudah ada plugin dari Mendeley. Nah, untuk memasukkan citasi, seperti kalimat yang terdapat pada layar,
saya mengambilnya dari sebuah artikel, maka saya tinggal mengklik insert citation, lalu klik go to Mendeley, lalu mengklik pada artikel dari artikel yang saya ambil, lalu klik cite. Maka secara otomatis akan terbentuk nama dari penulis dan tahunnya. Dan pada contoh yang kedua, mengulangi langkah yang sama, yaitu dengan klik insert citation, go to Mendeley, dan klik pada artikel atau jurnal yang kita ambil. Lalu kita klik cite dan muncul nama penulis dan tahunnya. Untuk bagian daftar pustaka, kita hanya perlu mengklik insert bibliografi, maka secara otomatis daftar pustaka akan terbuat sesuai dengan formatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah penjelasan dari teman-teman kami, saya akan menjelaskan kembali kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi kesimpulannya adalah tulisan ilmiah yang baik berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, mengandung dialog keilmuan, disajikan secara sistematis, serta memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Beberapa sumber yang bisa dipakai untuk mencari referensi yang kredibel adalah yang pertama Google Scholar, portal Garuda, dan DOAJ atau Directory of Open Access Journals, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian cara untuk menyimpan dan mengelola referensi yang kredibel yaitu yang pertama menentukan platform yang akan digunakan, yang kedua yaitu mengetik kata kunci yang akan dicari, yang ketiga mengatur tanggal dan tahun jurnal diterbitkan, yang keempat pilih jurnal yang akan dipakai dan mengunduhnya. Setelah itu, jurnal bisa dikutip menggunakan Mendeley. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.